Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Allah berbuka. Ngapa ambo ndak diundang? Tapi menurut ketua tadi ramai sekali, lancar acaranya, sukses, alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Kades Pandau Jaya beserta Kepala Dusun, kemudian pejabat yang hadir, Ketua Pengurus Masjid Raya Ijtihadul Ummah, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, hadirin wal hadirat, yang insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai kita malam ini malam yang ke-20 Ramadan. Tak terasa 9 hari lagi ke depan insyaallah selesai kita puasa. Maka innamal a'malu khawatimuhu, amal itu diukur oleh akhir dari amal itu. Kita tadi tarawih, kita tadi witir, puncak amal kita itu apa? Berdoa kepada Allah, itulah puncak amal. Jadi diukur oleh akhir dari amal itu. Ramadan 10 kita lewati, 20 kita lewati, maka 10 terakhir ini menentukan baik atau tidaknya 10 dan 20 awal. Maka kita tingkatkan amal ibadah kita di akhir Ramadan ini dengan memperbanyak salat berjamaah, membaca Al-Quran, dan yang paling penting adalah i'tikaf di i'tikaf di masjid, bukan di mall. Nelpon lah ibu, abang di mana bang? I'tikaf di mana? Kok ada dengar musik-musiknya? Di mall katanya. Maka i'tikaf di masjid. Baik, mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, kekuatan, panjang umur, bisa kita akhiri Ramadan ini dengan baik untuk mengisi sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita memperingati nuzulul Quran. Nuzul Quran terdiri dari 2 kata. Pertama nuzul, yang kedua Quran. Nuzul itu artinya turun. Kalau yang namanya turun dari atas ke bawah. Kalau bawah ke atas namanya naik. Kalau miring itu sungsang namanya itu. Maka nuzul, peristiwa turunnya pertama sekali Al-Quran. Kapan Al-Quran itu turun? Ketika Nabi melaksanakan bertahanus di Gua Hira. Datang malaikat, ya Muhammad, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa jawab Muhammad? Ma indi biqari, aku tak bisa baca. Nabi dipeluk, Nabi diminta untuk membaca itu, Nabi menggigil ketakutan. Ma indi biqari, aku tak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa Nabi tak bisa membaca? Dia jawab, aku tak bisa membaca. Kalaulah Nabi itu pandai membaca, kalaulah pandai Nabi itu menulis, betullah tuduhan orang orientalis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Nabi Muhammad tak pandai nulis, tak pandai baca, tapi Al-Quran turun pada dia. Al-Quran ada dalam kepalanya, Al-Quran ada di dalam hatinya. Sahabat yang menulis di pelepah kurma, di kulit onta, di batu cemper, Al-Quran turun. Maka zaman Utsmani disatukan, jadilah Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang. Dari mana Al-Quran itu Pak? Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Al-Quran dari Allah pertama sekali turun kemana? Dari lauhil mahfuz ke langit dunia utuh. Dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah,
Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas lengkap ke langit dunia. Dari langit dunia turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, terdiri dari 2 periode. Pertama periode Makkiyah, Mekah, maka disebut ayatnya namanya Suratul Makkiyah, dan yang kedua turun di Madinah disebut Suratul Madaniyah. Jadi pertama kali turun dari Lauhil Mahfuz disebut dalam Al-Quran, turun ke langit dunia, itulah yang dikredit, yang diangsur-angsur turun berdasarkan kejadian apa yang terjadi pada saat itu. Maka peristiwa turun Al-Quran di Gua Hira kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril, itulah turunnya Al-Quran. Al-Quran ini apapun yang bersentuhan dengan dia akan mulia dibuatnya. Apa contoh Pak Ustaz? Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini menjadi mulia. Mulianya Ramadan ini bukan karena kita puasa saja, bukan karena kita banyak infak sedekah saja, bukan karena kita menyantuni anak yatim saja, tapi mulianya Al-Quran ini diutamakan karena Al-Quran itu disepakati oleh ulama turun di bulan Ramadan. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran dia akan jadi mulia. Bulan menjadi bulan mulia. Malam, Al-Quran turun pada malam hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Malam diturunnya Al-Quran itu menjadi malam yang mulia, khairum min alfi syahrin. 3, turun di kota Mekah. Ketika Al-Quran turun di kota Mekah, Mekah itu menjadi tanah haram, tanah yang mulia, karena Al-Quran turun di kota Mekah. Al-Quran juga diturunkan di kota Madinah. Al-Quran itu menyebabkan Madinah itu menjadi kota yang mulia. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran dia akan menjadi mulia. Apalagi orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya siapa? Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi manusia yang mulia karena Al-Quran turun kepada dia. Apalagi Pak Ustaz? Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menyentuh Al-Quran. Ada anak yang hafal Al-Quran, dibacanya Al-Quran di depan kita tanpa dia menengok Al-Quran, suaranya pun indah, suaranya pun nyaring, suaranya pun bening. Oh, sejuk hati kita mendengarkan anak membaca Al-Quran. Ada orang yang di kepalanya 30 juz, awak juz 30 itu pun hilang-hilang timbul. Menengok dia saja yang hafal Al-Quran itu, oh, alangkah sejuknya mata kita memandang orang yang membaca Al-Quran, hafal Al-Quran. Jadi siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran akan mulia dibuat. Ada satu lagi rehal tempat ibu baca Quran itu, meninggikan Al-Quran itu mulia juga karena dia selalu bersentuhan dengan Al-Quran. Maka Bapak Ibu, siapa yang ingin mulia dan dimuliakan oleh Al-Quran, selalulah bersentuhan dengan Al-Quran. Selanjutnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi Pak PLT Kades kita, Pak PJ Kades kita membacakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Bagaimana menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk Pak Ustaz? Caranya agar Al-Quran ini menjadi petunjuk hidayah dalam hidup kita, yang pertama dibaca. Pertanyaannya, sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini?
Bagi yang sudah juga, bagi yang belum lantaklah. Mana awak lebih lama di depan handphone daripada depan Al-Quran? Nah, tuh gini. Baca Al-Quran maka dia akan menjadi hidayah. Bagaimana Pak Ustaz? Bapak beli sepeda motor tahun 2024, motor keluaran terbaru. Bapak beli di dealer, lalu orang dealer menyerahkan, Pak ini kunci, ini STNK, ini BPKB, ini perlengkapan motor, dan ini buku petunjuk pemakaian sepeda motor. Bapak lihat buku petunjuk itu, Bapak baca, motor ini keluaran tahun 2024, transmisinya manual, bahan bakarnya Pertalite, sekali 6 bulan oli mesin harus diganti, selalu cek tekanan ban, cek rem, cara menggunakannya, start, lalu masukkan gigi 1, agak 5 meter masuk gigi 2, agak 10 meter 15 meter masuk gigi 3, mau lebih tenang naik motor masukkan gigi 4. Ketika Bapak mengikuti aturan dan pedoman menggunakan kendaraan itu dengan baik, insya Allah Bapak akan selamat, motor Bapak akan awet. Kendak makai Honda itu, makai motor itu, oli tak diganti lah 2 tahun, rem tak diperiksa, ban tak diganti. Apa yang terjadi? Kalau ndak Honda itu hancur, apa celaka. Jangan seperti datuk-datuk zaman dulu. Ada datuk awak dulu, dibawanya Honda Captul tu, mula didiknya Honda Captul, dibawanya cucunya meraun belakang, masuk gigi 1, dari rumah sampai keliling-keliling gigi 1 aja. Apa kata cucunya? Tuk, gantilah masa gigi 1 ya Toroi. Apa kata datuk tu? Gigi 1 je lo Nabi, nak gigi 2 lang. Apa yang terjadi? Gigi tariknya habis, Honda tu rusak, orang tu bisa jadi celaka. Kenapa? Karena tidak membaca buku petunjuk. Al-Quran akan menjadi petunjuk dalam hidup kita apabila kita baca dengan baik. Bapak beli mobil, mobil itu jelas bahan bakarnya 2,4 itu solar. Setelah Bapak bawa, oh enak bawanya, bawa ke SPBU, minyak habis, parkirnya salah di Pertalite. Apa kata tukang isi BBM? Pak, ini mobil Bapak ini solar, jangan isi Pertalite nanti rusak. Isi je lah, pokoknya punya mobil isi. Karena tidak membaca buku petunjuk, diisinya lah. Apa yang terjadi? Bongkar mesin, rusak. Karena apa? Tidak membaca buku petunjuk. Maka Pak Ustadz, ini kan Al-Quran, kami tak faham Pak Ustadz. Maka di masjid kita ini ada pengajian bersilabus, ada pengajian tafsir, ada pengajian hadis, ada pengajian sirah nabawi, ada pengajian umum akhlak. Maka ada pengajian tafsir Al-Quran, inilah dia yang kita bahas. Jangan seperti mak saya. Ngapu mak Ustadz? Saya SD, mak saya baca Yasin. Tamat saya SD, emak saya masih baca Yasin. Masuk pondok, baca Yasin masih. Saya masuk perguruan tinggi, emak saya masih baca Yasin. Lalu saya tanya emak saya, mak mengerti isi Yasin tu mak? Apa jawab emak amba? Ulun ang lahir le mak lah baca Yasin, tahu enggak? Itu jawaban kalau kita tak tahu dalilnya. Di move-nya awak, sehingga awak nak bertanya lah. Maka ibu-ibu, tak ada yang berubah dari mak saya. Yang berubah hanya satu. Apa tuh? Dulu inya wirid Yasin tak pakai seragam, sekarang pakai seragam Yasin ya. Apalagi kalau ada caleg, karena itu tukar baju seragamnya. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, apa artinya? Ibu-ibu yang wirid Yasin minggu pertama
baca Yasin. Minggu kedua tahsin surat Yasin. Minta imam kita, Pak Imam, ajarkan kami tahsin surat Yasin. Kami baca Yasin tuh ujung-ujung aja. Onon, kun fayakun, ujung-ujungnya aja. Minggu ketiga terjemah surat Yasin. Minggu keempat tafsir surat Yasin. Sehingga pengajiannya setahun itu selesai tafsir surat Yasin. Tahun depan berganti ke surat Al-Mulk, surat yang lain, sehingga Al-Quran betul-betul menjadi sesuatu pedoman dalam hidup kita. Al-Quran akan menjadi hidayah, petunjuk apabila kita baca. Apa isi Al-Quran itu Pak Ustaz? Isi Al-Quran itu satu tentang akidah. Ketika Nabi dipanggil oleh Abu Lahab, Abu Jahal, "Hei Muhammad, hari ini aku sembah Tuhanmu Allah, besok pagi engkau sembah Tuhan kami Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut." Turun ayat, "Lakum dinukum." Dulu banyak di sekeliling Ka'bah itu Tuhan, patung, banyak sesembahan orang kafir Quraisy saat itu. Datang Nabi Muhammad, "Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dulu ada keyakinan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Dibantah ayat itu, dibantah kenyataan itu oleh Nabi dengan "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Maka baca Al-Quran tentang Qul huwallahu ahad ini. Ada seorang sahabat dikadukan oleh sahabatnya kepada Nabi. Kenapa? Dia menengok dia ini sholat dari malam sampai pagi. Rakaat pertama Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, ruku', i'tidal, sujud. Naik rakaat kedua Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, ruku', i'tidal, sujud. Sampai pagi ayat yang dibacanya Qul huwallahu ahad. Dikadukan Nabi oleh sahabat kepada Nabi, "Ya Rasul, si fulan tu sembahyangnya dari pagi sampai malam baca Qul huwallahu ahad. Gimana tu ya Rasulullah?" Apa jawab Nabi? "Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Dia itu sudah membaca sepertiga Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz. Dibacanya Qul huwallahu ahad, berarti lah membacanya 10 juz. 3 kali dibacanya Qul huwallahu ahad itu khatamnya berkali-kali malam itu. Ikulah dalil yang lama ditunggu di apa-apa. Yang solatnya baca Qul huwallahu ahad. Lama Ustaz nyampaikan itu. Ngapa ndak dari dulu Ustaz? Jadi pertama baca Al-Quran, yang kedua pelajari Al-Quran, yang ketiga hafal Al-Quran. Kenapa? Tadi kita sholat enak, ibarat makan, berganti-ganti menu awak Pak. Ikon ndak sambal belacan, pucubi belacan, pucubi. Kalau itu terus bosan. Tapi kalau imam tadi membaca ayatnya berganti-ganti, yang kita baru pertama dengar, enak sholat kita, tak terasa 8 rakaat itu. Tapi kalau awak sholat kadang-kadang sendiri trauma awak. Nih sholat lagi. Kenapa? Karena awak sholat ayatnya inna a'toina qul huwallahu ahad. Inna a'toina qul huwallahu ahad. Zuhur inna a'toina qul huwallahu ahad, dicatat di malaikat. Asar inna a'toina qul huwallahu ahad. Maghrib dicatat di malaikat. SDA, SDA, SDA. Sama dengan di atas. Maka kita hafal Al-Quran. Dan yang paling penting, kita amalkan Al-Quran. Kata Al-Quran, jangan durhaka kepada ibu, kita amalkan. Kata Al-Quran, puasa, puasa kita. Kata Al-Quran, sholat kita, sholat kita. Kata Al-Quran, bayar zakat fitrah, kita bayar zakat fitrah. Kata Al-Quran, bangun rumah Allah, kita bangun infak untuk masjid kita. Kata Al-Quran, jangan sia-siakan anak yatim, kita santuni anak yatim. Jadi apa yang kita lakukan ini dalam rangka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran,
Kata Nabi, la aqulu alif lam mim haraf, tak aku katakan alif lam mim itu pahalanya satu, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Alif lam mim 3 huruf dikalikan 10, 30 pahala membaca alif lam mim. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran lebih banyak pahalanya daripada orang yang lancar. Orang yang lancar baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi kalau orang terbata-bata alam berapa kalinya alam terlalu banyak pahala. Tapi tentu kita tak mungkin terbata-bata, terus belajar, terus panggil Pak Imam agar kita lancar membaca Al-Quran. Nawwiru buyutakum, cahayailah rumahmu. Dengan apa? Bis salah, dengan salat. Maknanya salat sunat silahkan di rumah, salat wajib tetap di masjid berjamaah. Wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ada rumah, kita bisa lihat ini rumahnya bermaya, rumahnya bercahaya. Ini rumah cantik, besar, mewah, tapi suram. Kenapa? Karena penghuninya jauh dari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Pak Ustadz, berat kami menghafal, membaca, mempelajari, mengamalkan Al-Quran ini Pak Ustadz. Kamilah tua-tua. Masukkan anak kita ke pondok pesantren, jadikan mereka hafiz, penjaga Al-Quran, dijaganya Al-Quran di dadanya, dijaganya Al-Quran di kepalanya. Mau mati kita besok. Saya pernah melihat ada seorang bapak mau meninggal dunia, dipanggilnya anaknya oleh adik-adik yang lain. Anaknya itu ada satu yang di pondok, dibawanya Al-Quran, dibacanya Yasin bapak itu di ruang ICU. Orang yang mau mati itu rindu dia mendengar bacaan Al-Quran itu. Jangan sampai besok awak ni mati, yang datang anak awak, Pak mano surat tanah petang Pak, Pak mano BPKB, Pak mano surat tanah sawit tu. Tapi datang anak kita, dia bacakan Al-Quran ketika kita mau mati, mengantar ruh kita menuju kepada Allah, menangis keluar air mata bapaknya itu. Tadinya dia diam aja, ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran dari anaknya, menangis. Tak lama setelah itu dia pun meninggal dunia. Karena orang yang mau mati itu rindu dia dengan suara bacaan Al-Quran. Banyak juga cerita ada orang yang lama koma, sakit koma, dia datang dibacakan Al-Quran, bangun dia dari komanya itu. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran. Apa isi Al-Quran itu Pak Ustaz? Tauhid. Apalagi isi Al-Quran itu? Ilmu pengetahuan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Proses kejadian manusia. Nabi menyampaikan manusia itu pertemuan antara air, 30-40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, lalu berbentuk mata, telinga, tangan, kaki, pandai mendengar, pandai melihat. Dari mana Nabi tahu proses kejadian manusia itu, sementara Nabi tak pernah terdaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia? Tentu wahyu dari Allah. Dan orang kedokteran sekarang baru sadar, baru mengetahui, oh inilah proses kejadian manusia. Mana dulu ilmu kedokteran atau Al-Quran? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri, matahari berputar di situ aja. Pertanyaannya, matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Balik pelajaran SD balik. Baru kini wak tahu dari surat Yasin tuh. Dan Allah jadikan jarak antara matahari dengan bumi tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh.
Kalau terlalu doke ange, kalau terlalu jauh kutub utara dingin es beku. Allah jadikan tak terlalu dekat, tak terlalu jauh, cocok dengan suhu badan kita. Siapa yang menciptakan dan mengatur itu? Allah. Ilmu astronomi, ilmu angkasa luar, itu Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Awak baru petang tu belajar di SD. Proses kejadian manusia, tentang apa lagi Al-Quran itu? Tentang cerita-cerita dulu. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sehingga Fir'aun tenggelam hanyut di Laut Merah. Tersedak dia banyak minum air laut itu, asin masuk ke paru-parunya. Orang kalau banyak garam di tubuhnya awet badannya. Ditemukan oleh orang orientalis tahun 600 Masehi di suatu pantai, diteliti. Oh, inilah Fir'aun yang hanyut dulu tuh. Terbukti dalam ayat al-yauma nunajjika bibadanika, suatu saat nanti kami selamatkan badanmu wahai Fir'aun, litakunu ayah, untuk sebagai pelajaran bagi orang yang sesudahmu, bahwa orang yang sombong, bahwa orang yang zalim, bahwa orang yang jahat itu akan mati juga. Sampai sekarang Fir'aun masih ada dalam piramid, menunjukkan bahwa orang yang sudah mati, orang yang hebat, orang yang berkuasa, menyatakan dirinya Tuhan, mati juga. Itu cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran yang terbukti sekarang. Tentang ada dua batas antara laut dengan sungai, ada juga. Dalam surat Ar-Rahman itu diceritakan. Maka banyaklah isi Al-Quran itu. Tinggal hanya kita membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi Al-Quran itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tak bisa kita lama-lama karena kita sudah malam 20, mungkin ada yang akan i'tikaf, mungkin akan istirahat dan lain sebagainya. Maka poin penting yang kita ambil malam ini, Al-Quran, siapapun yang bersentuhan dengan dia akan mulia dibuatnya. Yang kedua, kita baca Al-Quran. Yang ketiga, kita amalkan isi Al-Quran itu sehingga selamat hidup kita dunia dan akhirat. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sampaikan kepada Ustaz yang menyampaikan kajian permohonan ini. Selanjutnya kami sampaikan bahwasanya pada masyarakat kembali tugas dan membayar zakat. Begitu bagi ibu yang ingin menunaikan zakat, silakan menunaikan di Masjid Raya Rumah. Demikian kami sampaikan. Itu bagi kita permohonan ini dengan sama-sama kita alhamdulillah. Yang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.